Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 presentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Retribusi Perizinan Tertentu, Izin Trayek, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadilat Hasani SY, NIM 20233027, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Yuni, NIM 20233030. Perkenalkan, saya Metra Diva Keisha Salsabila dengan NIM 20233051. Baiklah, kami akan membacakan materi kelompok kami yang dimulai dari Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama, retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Bukit Tinggi. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang punya asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Retribusi izin trayek di Kota Bukit Tinggi telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Bukit Tinggi Nomor 16 Tahun 1999 tentang retribusi izin trayek. Perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, objek retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Bukit Tinggi. Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, subjek retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Bukit Tinggi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut waktu pemakaian. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Mobil penumpang kapasitas tempat duduknya maksimal 8 tempat duduk dan tarif 85.000 per unit per tahun. Bus kecil, kapasitas tempat duduknya 9 sampai dengan 16 tempat duduk, tarifnya 85.000 per unit per tahun. Masa retribusi dan saat retribusi terutang. Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek selama 1 tahun. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Selanjutnya, tata cara pemungutan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan wali kota. Baiklah, selanjutnya tata cara penagihan. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Yang kedua dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan. Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Yang ketiga, sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang akan diterbitkan STRD. 4. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Yang pertama, wali kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Yang kedua, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Yang ketiga, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan wali kota. Selanjutnya, kadaluarsa penagihan. Kadaluarsa penagihan ada 4. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Yang kedua, kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh jika A. Diterbitkan surat teguran, B. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Yang terakhir, pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada intensif pemungutan. Yang pertama, dinas atau instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi intensif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Yang kedua, pemberian intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan wali kota. Selanjutnya, objek retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Payakumbuh. Objek retribusi izin tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Payakumbuh. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada subjek retribusi pelayanan tertentu izin trayek Kota Payakumbuh. Yang pertama, subjek retribusi izin pendirian bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah daerah. Yang kedua, subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah. Yang ketiga, ada subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Selanjutnya, ada tarif retribusi izin trayek. Retribusi izin trayek baru, yang pertama ada kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk sebesar 75.000 per kendaraan. Yang kedua, kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk sebesar 100.000 per kendaraan. Yang ketiga, kapasitas 15 sampai 26 tempat duduk sebesar 150 per kendaraan. Yang keempat, kapasitas 27 ke atas tempat duduk sebesar 200.000 per kendaraan. Retribusi izin trayek daftar ulang 5 tahun. Yang pertama ada kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk sebesar 40.000 per 1 tahun. Yang kedua kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk sebesar 60.000 per 5 tahun. Yang ketiga kapasitas 16 sampai 26 tempat duduk senilai 90.000 per 5 tahun. Yang keempat, kapasitas 27 ke atas tempat duduk sebesar 135.000 per 5 tahun. Selanjutnya ada retribusi izin insidentil per 1 kali jalan. Yang pertama, kapasitas 9 sampai 15 tempat duduk sebesar 5.000 per kali jalan. Yang kedua, kapasitas 15 tempat duduk ke atas 10.000 per kali jalan. Yang ketiga, masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya ada masa retribusi dan saat retribusi terutang. Yang pertama, masa retribusi ditetapkan berdasarkan jenis retribusi yang dipungut. Yang kedua, saat retribusi terutang terhitung sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Selanjutnya ada penetapan retribusi. Yang pertama, berdasarkan SPDORD ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu diatur dalam peraturan wali kota. Selanjutnya ada tata cara pembayaran. Yang pertama, pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas dan dibayar di muka. Yang kedua, pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diberikan bukti pembayaran. Yang ketiga, setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Yang keempat, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh wali kota. Selanjutnya ada pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Wali kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Yang kedua, pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Yang ketiga, tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh wali kota. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.